Yuk, balik lagi bareng gue di channel The Best, tempat nongkrongnya anak mobil yang suka gaya tapi tetap mikir isi dompet kan? Hari ini kita bakal bahas satu mobil yang dulu sempat jadi primadona di jalanan, Toyota Yaris Bakpao. Pertanyaannya, di tahun sekarang, 2025, masih layakkah punya Yaris Bakpao? Atau udah saatnya move on ke yang lebih muda? Buat yang belum tahu, Yaris Bakpao itu Yaris generasi pertama yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 2006-2013. Disebut Bakpao karena bentuknya itu loh, bulat, imut, kayak roti kukus yang pengen dipeluk. Dulu ini mobil anak muda banget bro, irit, mungil, tapi punya style. Bahkan banyak yang modif ceper, pasang velg RPF 1, terus captionnya simple is better. Tapi ya itu dulu. Sekarang gimana nasibnya? Oke, sebelum kita nyinyirin, kita kasih kredit dulu. Pertama, mesinnya bandel banget. Pakai mesin 1NZFE sama kayak Vios dan Limo. Jadi kalau lo nemu Yaris mogok, itu berarti udah disiksa banget. Kedua, spare part melimpah. Karena basisnya sama kayak Vios, cari onderdilnya gampang dan murah. Ketiga, fun to drive. Handlingnya ringan, cocok buat city driving. Apalagi kalau lo masih kuliah atau baru kerja. Yaris Bakpao itu paket lengkap buat gaya tapi nggak nyusahin kantong. Dan terakhir, resale value-nya masih oke. Selama mobilnya rapih, banyak banget yang masih cari. Tapi ya bro, namanya juga mobil udah umur 10-15 tahun. Pertama, umur komponen. Suspensi udah mulai lelah. Interior banyak yang bunyi krik-krik. Kedua, fitur zaman batu. Nggak ada head unit touchscreen, nggak ada stability control. Apalagi kamera 360. Itu mimpi. Ketiga, desain mulai ketinggalan. Di era sekarang, semua mobil udah sudut-sudut tajam kayak robot transformer, sedangkan Yaris Bakpao masih bulat kayak karakter Pixar. Tapi balik lagi, kalau lo suka gaya retro dan pengen tampil beda, ini justru jadi nilai plus. Jadi kesimpulannya, masih layak nggak pakai Yaris Bakpao di tahun sekarang? Jawabannya, masih layak asal lo tahu batasannya. Kalau lo cari mobil buat harian, irit, dan gampang perawatan, ini masih top. Tapi kalau lo pengen fitur canggih, tampilan futuristik, atau pengen flex di parkiran mall, ya mending upgrade. Dan satu lagi, jangan lupa mobil itu bukan cuma soal tahun, tapi soal gaya dan karakter pengendaranya. Jadi gimana menurut lo? Masih worth it nggak Yaris Bakpao di 2025 ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kalau lo punya Yaris Bakpao, kasih tahu pengalaman lo juga. Siapa tahu bisa kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Biar lo nggak ketinggalan konten otomotif The Best yang makin gaspol tiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, mobil boleh tua, tapi gaya harus The Best.